Halo, kepingin kolesterolnya bisa turun dengan cepat? Apalagi kalau lagi liburan, baik weekend atau sedang liburan panjang. Nah, kalau memang kepingin, simak tips-tips dari saya berikut ini. Halo, saya Dr. Faidan Lumanturuan, yang ada di channel Dr. Faidan saat ini. Salam sehat untuk Anda. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, pada saat ini yang namanya penderita kolesterol itu udah mengenai semua usia. Dulu sekitar 30-40 tahun yang lalu hanya orang tua saja. Sekarang bahkan anak usia 17-18 tahun pun sudah bisa punya kolesterol tinggi. Umur 20 tahun masih kuliah, pemuda-pemudi kolesterolnya sudah pada tinggi-tinggi. Nah, tentunya kita harus waspada ya, apalagi ketika sudah punya kolesterol tinggi, masuk ke musim liburan. Ya, bisa liburan weekend, liburan pertengahan tahun, atau liburan hari raya. Kenapa? Karena di situ potensi kolesterol melonjak tinggi besar sekali. Nah, kenapa harus dicegah kolesterol tinggi? Karena kolesterol tinggi itu tanda ada sesuatu yang tidak benar di dalam badan kita. Sehingga ada dua hal yang terjadi. Pertama, risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan gagal ginjal atau impotensi pada laki-laki. Nah, yang kedua, kerugian. Kerugian apa? Kerugian terhadap potensi kesehatan yang harus kita dapat, yang sebetulnya bisa kita dapat dengan kadar kolesterol yang normal. Anda harus tahu kolesterol yang tinggi itu artinya kolesterolnya nggak dipakai. Artinya berkeliaran di dalam darah dan tidak masuk ke dalam tubuh kita untuk bisa dipakai. Kolesterol itu adalah bahan baku hormon, termasuk hormon seks. Jadi hormon seks laki-laki, terutama testosteron, dan perempuan estrogen dan progesteron, itu bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi kalau misalnya kolesterolnya tinggi, berarti testosteronnya tidak optimal, kekuatan otot tidak optimal, gairah tidak optimal, kemampuan otak tidak optimal. Kemudian kolesterol juga adalah bahan baku untuk proses pembentukan vitamin D. Sehingga apa resikonya? Kekebalan tubuh kita berkurang, kekuatan tulang kita menurun karena vitamin D, dan itu apa dibutuhkan untuk proses pembentukan tulang bekerja sama dengan kalsium. Nah, jadi untuk tahu berapa kadar kolesterolnya, sebetulnya satu kata kunci adalah periksa. Nah, di mana periksa? Tentu bisa di puskesmas, Anda bisa di klinik, bisa di rumah sakit, atau mungkin di kantor Anda ada klinik layanan yang menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan kolesterol. Baiknya diperiksa, ya, supaya apa? Supaya tahu, ya, karena banyak orang yang kaget ketika diperiksa nggak sengaja kolesterolnya tinggi, ya. Anda juga bisa melakukan pemeriksaan mandiri kok. Ada alatnya, alat ukur kolesterol mandiri yang bisa Anda punya sendiri. Anda bisa punya satu untuk satu rumah, jadi kan bisa efektif dan efisien ya. Apalagi misalnya ntar Anda perlu bawa-bawa kalau Anda sedang liburan. Nah, batasnya adalah 200 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya lewat dari itu, hati-hati, ada yang sudah nggak benar di badan Anda ya. Kolesterol tidak jahat, tapi situasi yang menyebabkan kolesterol tinggi yang bisa menyebabkan terjadinya masalah pada kesehatan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika kolesterol kita tinggi, atau kita punya asumsi nih kolesterol kita tinggi nih karena misalnya lagi musim liburan, kita makan ketupat, kita makan opor, kita makan lontong sate ya, kemudian kerupuk, goreng tepung yang banyak, kita udah berasumsi nih ini ada nih masalah nih. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya akan membagikan tips-tipsnya ya. Pertama adalah hindari makanan yang tinggi lemak, khususnya digoreng. Hindari terlalu banyak. Sekali aja deh, dari 3 kali sehari makan, sekali aja ya. Makanan yang digoreng, goreng tepung, dikurangi. Nah, ini penting. Kedua, yang juga harus dihindari adalah gula. Jadi tentu kalau namanya acara liburan itu yang namanya makan kue, makan snack-snack, kemudian jajan gorengan, kemudian minumnya pakai yang manis, itu adalah sesuatu yang biasa, minum sirup. Nah, hindari terlalu banyak, sekali sehari aja ya, apalagi Anda sudah punya potensi kolesterol tinggi. Jadi nomor 1 adalah hindari. Nomor 2, makan. Apa yang harus dimakan? Yang penting adalah makan buah. Jadi kalau Anda sudah dalam suasana liburan dan udah pengen makan enak-enak pun, ingat selalu makan buah 1 hari 3 kali. Buah apa? Buah apa saja. Pisang, timun, tomat, jeruk, saya sebut ini
buah-buahan yang gampang dicari ya. Apel juga banyak dan gampang dicari ya. Pisang, timun, tomat, jeruk, apel adalah buah-buahan yang gampang dicari untuk Anda konsumsi sehingga bisa membantu nanti menurunkan kolesterol. Nah, karena pada buah-buahan ini ada dua komponen penting. Serat larut, vitamin termasuk vitamin C yang membantu untuk menurunkan kolesterol. Nah, selain itu apa yang harus dimakan juga adalah sumber karbohidrat yang kaya serat. Jadi yang harus dimakan selain buah-buahan adalah sumber karbohidrat kaya serat, misalnya kacang-kacangan, biji-bijian, kacang hijau, nasi merah. Ketika Anda liburan, upayakan itu selalu ada, karena mereka bisa membantu menurunkan kolesterol. Jadi udah dua ya. Pertama, hindari, kedua dikonsumsi. Nah, ketiga, tetap berolahraga. Jadi, kalau Anda sedang liburan, kemanapun Anda pergi, minimal bawa sepasang sepatu, atau Anda bawa sepeda Anda, karena Anda tetap harus berolahraga. Ya, saya minta Anda olahraga 6 hari dalam seminggu, harus berolahraga 30-60 menit setiap hari aktivitas aerobik. Ini penting karena aktivitas olahraga ini akan membuat tubuh kita mengkonsumsi kolesterol, ya, pertama. Kedua, dia akan membuka pembuluh darah, melancarkan transportasi kolesterol. Dan ketiga, mengoptimalkan hormon-hormon kita dan semua komponen dalam tubuh kita untuk mencegah terjadinya kolesterol tinggi. Jadi olahraga ini adalah bagian dari kehidupan Anda. Sama kayak sikat gigi 2 kali sehari, olahraga sehari sekali. Ya, jadikan kebiasaan hidup Anda, ini akan membantu menurunkan kolesterol. Udah ketiga. Yang keempat adalah konsumsi suplemen, khususnya suplemen minyak. Nah, yang pertama yang saya sarankan untuk Anda konsumsi adalah omega 3. Omega 3 ini punya kemampuan pengenceran darah secara alami, ya, dan juga dia membantu menurunkan kolesterol. Selain omega 3, minyak yang bisa Anda konsumsi sebagai alternatif adalah VGO atau olive oil. Nah, kemudian suplemen kedua yang saya sarankan untuk Anda konsumsi adalah suplementasi serat. Anda bisa pakai serat yang merupakan sayuran organik yang dibungkus, ya, atau serat yang bisa nanti, pokoknya serat dalam kemasan lah. Serat dalam kemasan atau suplementasi serat ini bisa membantu menurunkan kolesterol. Baik, demikian ada 5 tips dari saya untuk membantu menurunkan kolesterol dengan cepat secara alami. Dan saya doakan Anda selalu sehat, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temannya. Selamat berliburan jika Anda sedang berliburan, selamat bekerja jika Anda sedang bekerja. Salam sehat untuk Anda.